Oke, kita lanjut pada materi pengantar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada materi pengantar akuntansi ini kita akan berbicara tentang akuntansi aset tetap. Saya Rudi Abdullah, SE MMAK CA. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya geser sedikit ya. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi aktiva tetap ini contohnya seperti di gambar, tanah, bangunan, kendaraan. Nah, jadi aktiva tetap ini memang dibeli atau tujuannya untuk digunakan untuk kegiatan normal usaha perusahaan, dan diharapkan dengan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan ini masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, sifat aktiva tetap. Aset tetap atau aktiva tetap merupakan aktiva perusahaan yang poin pertama bisa berupa barang fisik untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normal. Jadi dia ini aktivanya bisa barang fisik ya. Yang selanjutnya tidak habis digunakan dalam 1 tahun. Nah, ini harapannya kita. Memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Oke. Memiliki umur yang terbatas, pasti. Karena turut dalam kegiatan operasi, maka kemampuan aset tetap cenderung semakin menurun dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi ini yang disebut dengan penyusutan. Pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti. Nah, jadi pada akhir masa pemanfaatnya ini harus dibuang atau diganti. Nah, contoh mesin-mesin pabrik, tanah, bangunan. Ini maksudnya contoh aset tetap ya. Mesin-mesin pabrik, tanah, bangunan, gedung, peralatan, dan kendaraan, dan lain-lain. Diurutkan dalam neraca berdasarkan aturan masa manfaatnya yang paling lama, dimulai dari tanah, bangunan, dan seterusnya. Itu kalau kita membuat laporan keuangan, itu kita catat dalam neraca ya. Oke, harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap, yaitu harga beli, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan pengiriman atau angkut, ongkos pemasangan, biaya uji coba, biaya survei, misal dalam pembelian tanah dan gedung, komisi perantara, misal dalam pembelian tanah dan gedung, kendaraan, biaya pengurusan surat kepemilikan, misal dalam pembelian tanah, gedung, dan kendaraan. Jadi ini yang berkaitan dengan harga perolehan aktiva tetap ini atau aset tetap ini. Kita kalau membeli sesuatu itu hanya harga jualnya saja, tapi kita tidak menghitung ongkos-ongkos. Umpamanya kita beli motor, kalau kita ditanya berapa harga motornya, yang kita sebutkan itu hanya harga yang ditentukan oleh dealer, tetapi ongkosnya kita naik ke sana ke sini, urus surat-surat ini, urus surat-surat itu tidak hitung. Kalau di perusahaan semuanya itu melekat dalam produk yang kita beli itu. Jadi kalau untuk penentuan harga perolehan itu, yaitu harga dari aktiva itu ditambah dengan biaya-biaya lainnya. Nah, ini adalah pengeluaran aktiva tetap, yaitu pengeluaran modal versus pengeluaran pendapatan. Apa itu Pak? Mari kita lihat. Pengeluaran modal atau biasa disebut dengan capital expenditure.
Ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dalam kapasitas produksi aset tetap. Setelah memperpanjang masa manfaat aset tetap, biasanya dikeluarkan dalam jumlah cukup besar atau material, namun tidak sering terjadi. Ini capital expenditure. Contoh, biaya yang dikeluarkan untuk membeli tambahan komponen aset tetap dengan tujuan meningkatkan efisiensi kapasitas dan atau memperpanjang umur ekonomis dari aset tetap tersebut. Misalnya biaya turun mesin pada kendaraan mobil. Di sini pengeluaran modal tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam neraca karena pengeluaran tersebut menambah manfaat di masa mendatang lebih dari 1 tahun. Ini konsep pengeluaran modal atau yang dikenal dengan capital expenditure. Nah, ini pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya-biaya yang hendak akan memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi. Contoh, biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Oke, biaya pemeliharaan dan pengeluaran dilakukan untuk mempertahankan aset tetap agar selalu dalam kondisi operasional yang baik. Misal, pengecetan dinding gedung, ganti oli, servis mesin rutin dan lain-lain. Jadi bisa kita pahami ya perbedaan capital expenditure dan revenue expenditure. Kalau belum paham dibaca lagi ya. Ini teori saja. Oke. Dalam prakteknya, suatu pengeluaran aset tetap akan dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan sangat tergantung sekali pada kebijakan manajemen mengenai batas ambang tingkat materialitas dan mengkapitalisasi suatu pengeluaran. Ukuran materialitas kapitalisasi pengeluaran setiap perusahaan berbeda. Nah, ini dia tadi bahwa kita boleh mengatakan itu masuk sebagai capital expenditure atau revenue expenditure, itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Kalau saya mau bilang, oh ini tidak masuk, ya sudah tidak masuk. Kita berbicara penyusutan. Penyusutan itu penurunan nilai. Nah, ini seperti di gambar itu. Menyusut, sutmenye. Tapi kalau rumah apa begini Pak, menyusut dari 8 lantai menjadi 1 lantai, ya tidaklah. Yang menyusut itu nilainya, bukan tinggi bangunannya. Kalau tinggi bangunannya menyusut, gila, kita mau tinggal di mana itu? Oke, penyusutan aktiva atau aset, penyusutan aktiva aset tetap ya. Penyusutan aktiva tetap atau depresiasi, bukan depresi ya. Harapannya tidak ada yang depresi ya menonton atau mengikuti video ini. Oke. Jadi depresiasi ini merupakan konsekuensi dari penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva tetap akan mengalami penurunan fungsi. Oke, jadi ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan depresiasi. Depresiasi itu penyusutan yang terjadi pada aktiva tetap berupa kendaraan, bangunan, tanah tidak masuk, serta peralatan. Ada yang disebut dengan amortisasi, penyusutan juga. Itu penyusutan yang terjadi pada aktiva tetap tidak berwujud. Ya, seperti hak paten, goodwill. Ada yang disebut dengan depresi. Depresi penyusutan juga. Penyusutan yang terjadi pada aktiva tambang seperti nikel, batu bara, emas.
Oke, tapi itu nanti kita kaji lebih jauh ya. Nanti kita lihat. Oke, logika umum. Penyusutan atau depresiasi merupakan cadangan yang nantinya digunakan untuk membeli aktiva baru untuk mengganti aktiva lama yang sudah tidak produktif lagi. Nah, ini penyusutan. Penyusutan atau depresiasi harga perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke dalam harga pokok produksi atau biaya operasi akibat penurunan aktiva tetap tersebut. Nah, ini logika akuntansi. Jadi coba kita lihat logika umum dan logika akuntansi. Ya 11-13 lah. Oke, kita lanjut. Ini hanya logika saja. Ya seperti lagunya Agnes Monica ya. Kadang-kadang tidak ada logika ini dua-duanya. Oke, kita lanjut. Menentukan nilai beban penyusutan. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghitung beberapa besarnya beban penyusutan periode secara tepat. Yang pertama, nilai perolehan aset. Jadi kita juga harus mempertimbangkan nilai perolehan aset dalam menentukan penyusutan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa. Yang ketiga, umur ekonomis atau masa manfaatnya. Oke. Metode penyusutan berdasarkan waktu, metode garis lurus, straight line method, metode pembebanan menurun atau dipercepat. Yang A, metode jumlah angka tahun. Yang ke B, metode saldo menurun ganda. Ini kayaknya ada perhitungannya nanti di belakang ya untuk metode-metode ini. Yang selanjutnya berdasarkan penggunaannya. Metode jam jasa dan metode unit produksi. Biasanya kalau yang dua di bawah ini metode jam jasa dan metode unit produksi. Ini khusus untuk mesin produksi atau untuk kendaraan operasional. Metode jumlah angka tahun atau jumlah menurun ganda. Nah ini biasanya juga kalau jumlah angka tahun ini biasanya digunakan untuk bangunan atau peralatan yang ada di perusahaan. Nah, dalam akuntansi banyak terjadi pembelian aset tetap yang tidak dilakukan di awal tahun buku perusahaan ataupun di awal bulan. Jika pembelian aset tetap dilakukan sebelum tanggal 15, maka pembelian aset tetap tersebut akan dianggap seolah-olah telah terjadi atau 1 bulan penuh pembelian dianggap terjadi pada hari pertama bulan tersebut. Jadi bagian pembelian aset itu juga harus melihat karena dampaknya juga terhadap pencatatan. Maka di akhir bulan terkait perusahaan akan menghitung besarnya penyusutan aset tersebut untuk keseluruhan bulan bersangkutan. Nah ini pembelian tanggal 15 ini, kalau dibeli tanggal 15 ini kondisinya akan diakui bahwa ini sudah 1 bulan penuh, padahal baru 15 hari. Maka perlu sebenarnya metode-metode yang sesuai untuk setiap penyusutan. Jika pembelian aset dilakukan pada tanggal 15 atau sesudahnya, akan dianggap seolah-olah sebagai pembelian pada awal bulan berikutnya. Ya, jadi kalau bisa beli itu ya sebelum tanggal 15 lah, tanggal 7, 8, terus ditentukan juga perhitungannya, karena kalau sudah di atas itu sudah diakui pada pembelian bulan berikutnya, sementara barangnya kita sudah pakai. Yang terjadi kemudian adalah salah estimasi tentang penyusutan. Perusahaan baru akan menghitung penyusutan atas aset tersebut bulan berikutnya. Nah ini dia, akan ada salah estimasi. Ini tadi yang seperti yang saya sampaikan, contoh dari metode garis lurus. Metode garis lurus menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periode yang sama sepanjang umur aset. Nah, perhitungannya besarnya penyusutan harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat. Misal,
Pada awal bulan Januari 2014 dibeli bangunan kantor dengan harga perolehan 100 juta. Berdasarkan estimasi manajemen, aktiva tetap tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 8 tahun dengan nilai sisa 15 juta. Nah, besarnya penyusutannya adalah 10.625.000 per tahun. Ini adalah mode perhitungan untuk penyusutan. Ini untuk metode garis lurus ya. Nah, ini tabel yang meringkas besarnya penyusutan tahunan untuk seluruh aset tersebut sebagai berikut. Tahun 2014 beban penyusutannya sama semua, ini metode garis lurus, di mana metode ini dari tahun ke tahun nilai penyusutannya sama, tapi akumulasinya beda karena dikalikan. Terus nilai bukunya juga tentu mengalami nilai buku yang dari tahun ke tahun dikurangi, akhirnya nilainya coba kita lihat. Nah, besar sedikit nilainya tinggal 15 juta. Itu mode dari metode penyusutan dengan konsep garis lurus. Oke, saya kira bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut. Metode jumlah angka tahun. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam 1 tahun berikutnya. Perhitungan dilakukan dengan mengkalikan suatu seri pemecahan ke nilai pembelian aset tetap yang disusutkan. Untuk menetapkan seri pecahan, rumus yang digunakan untuk mencari nilai unsur penyebabnya yaitu N dalam kurung, ini N kali maksudnya, N dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Nah, keterangannya, variabel N adalah lamanya estimasi masa manfaat aset atau umur ekonomisnya. Unsur pembelian dari seri pemecahan merupakan angka tahun yang diurutkan secara berlawanan. Nah, ini contohnya ya. Awal Januari 2010 dibeli sebuah aset dengan harga perolehan 100 juta. Berdasarkan estimasi manajemen aset tetap diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa atau residu sebesar 5 juta pada akhir tahun kelima. Nah, bagaimana cara mencari nilai unsur penyebutnya? Nah, ini mari kita lihat. Nah, ini 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2, nilainya sama dengan 15. Unsur pembilangnya 5, 4, 3, 2, 1 sesuai estimasi umur ekonomis 5 tahun bro. Nah, ini beban penyusutannya, ini perhitungannya. Ini bisa kita lihat. 6 tahun pak, 5 tahun lah, diperhatikan itu. Oh iya, 5 tahun. Tahun ke-1 ya hampir sama saja seperti yang tadi ya, dari 2015 sampai dari 2008 sampai ke 2012. Nah, ini mengalami penurunan, beban penyusutannya turun per tahun, turun. Pada tahun 2001 nilai buku akhirnya tinggal 5 juta. Oke. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Metode ini menghasilkan beban penyusutan periode yang menurun selama estimasi umur ekonomi aset. Hakikatnya sama dengan metode jumlah angka tahun, di mana besarnya berupa penyusutan angka menurun setiap periode tahunnya. Dalam saldo menurun ganda, beban penyusutan setiap periode dihitung dengan cara mengalihkan suatu tarif persentase atau konstan tertentu ke nilai buku aset yang semakin menurun. Besarnya tarif penyusutan yang umum dipakai adalah 2 kali tarif penyusutan metode garis lurus, sehingga dinamakan metode saldo menurun ganda. Aset tetap dengan estimasi umur
ekonomis 5 tahun akan memiliki tarif penyusutan garis lurus 20% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda sebanyak 40%. Aset tetap dengan estimasi umur ekonomi 10 tahun akan memiliki tarif penyusutan lurus 10% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 20% dan seterusnya. Contoh, kita lihat contohnya ya. Awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan 100 juta dan diestimasi memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 5 juta pada akhir tahun kelima. Maka besarnya penyusutan berdasarkan saldo menurun ganda dapat dilihat pada tabel berikut. Nah ini. Kalau untuk penyusutan biasa 20%. Ini. Kalau ini 40%. Oke. Ini contoh perhitungannya. Nah, metode jam jasa atau jam kerja. Teori yang mendasari metode ini adalah bahwa pembelian suatu aset menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa atau kerja langsung. Estimasi umur ekonomis aset berupa jumlah jam jasa yang diberikan aset bersangkutan. Besarnya beban penyusutan akan berfluktuasi setiap periodenya tergantung pada jumlah kontribusi jam kerja yang diberikan aset tersebut. Nah, kita lihat contoh. Pada akhir bulan Maret 2014 dibeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan 100 juta. Berdasarkan estimasi manajemen diperkirakan mesin ini dapat beroperasi selama 25 jam, 25.000 jam dengan nilai sisa 5 juta. Maka besarnya tarif penyusutan setiap jam pemakaian mesin adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Tarif penyusutan per jam, harga perolehan dikurangi estimasi nilai residu dibagi estimasi jam kerja. Harga perolehannya tadi 100 juta, estimasi nilai residu atau nilai sisa 5 juta dibagi dengan 25 jam sama dengan 3.800 per jam. Oke, itu contohnya ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Jika sepanjang tahun 2014 mesin tersebut telah dipakai selama 402.000 jam, maka besarnya penyusutan selama tahun 2014 adalah 3.800 per jam dikali 4.200 jam sama dengan 15.960. Jika sepanjang tahun 2015 mesin tersebut telah dipakai selama 5.100 jam, maka besarnya penyusutan pada tahun 2015 adalah 3.800 per jam dikali dengan 5.100 jam. Nilainya yaitu sebesar 19.380. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Oke, metode unit satuan produksi. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa aset yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jasa dalam bentuk hasil unit produksi. Metode ini memerlukan estimasi mengenai total unit output atau hasil atau keluaran yang dapat dihasilkan aset tersebut. Besarnya beban penyusutan akan berfluktuasi setiap periodenya tergantung pada jumlah kontribusi yang diperoleh aset dalam unit yang dihasilkannya atau total outputnya. Nah, contohnya. Nah, ini tarif penyusutannya, kasusnya sama ya perhitungannya. Tarif penyusutannya ya sama juga kayaknya. Ini sama ya seperti yang tadi. Nilainya 3.800 per unit. Nah, ini ya sama. Oh, pelepasan aset. Kita masuk di pelepasan aset ya. Kenapa sih harus dilepas itu aset?
ada berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan itu kemudian melakukan pelepasan aset. Aset tetap yang tidak lagi memiliki umur ekonomis yang lebih lama dapat dibuang, dijual, ditukar dengan aset lainnya. Ya, kalau dibuang ini sangat jarang ya kalau di Indonesia mau dibuang, kecuali betul-betul parah. Itu pun kalau mesin sekalipun parah ya ditimbang lah jadi besi tua. Dijual, ya ini paling banyak. Ditukar dengan aset lainnya. Ya, biasanya kalau pertukaran ini istilahnya tambah uang. Mobil yang sudah rusak ditukar dengan mobil yang masih baru, tapi ada tambah uang. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Ini dibuang, itu mobil dibuang. Kalau di Indonesia tidak dibuang, habis dibuang dipungut, dijadikan besi tua. Dijual, nah itu mobilnya dijual. Mobil yang sudah rusak biasanya dijual ke perusahaannya. Perusahaan yang membuat mobil ya, biasa itu didaur ulang. Maksudnya mobilnya dihancurkan. Ditukar, mobil yang baru ditukar dengan, selain itu juga ada penambahan uang. Oke. Pelepasan aset. Dalam kesempatan ini pembahasan hanya mengenai pelepasan aset dengan cara dibuang dan dijual, sedangkan pertukaran aset akan dibahas pada materi tertentu ya, atau materi yang selanjutnya. Dalam kasus pelepasan aset, nilai buku aset tetap harus dihapus. Ketika aset sudah tidak memiliki umur ekonomis yang lebih lama dan tidak memiliki nilai residu harga pasar, maka aset yang bersangkutan biasanya akan dibuang. Di sini pernah nggak lihat ada orang atau ada perusahaan yang buang mobilnya? Tidak ada. Oke, yang banyak itu buang apa? Buang sampah pada tempatnya. Oke, kita lihat pelepasan aset dengan cara dibuang. Transaksinya tidak usah dibaca. Yang perlu diperhatikan adalah jurnalnya. Jurnal yang perlu dibuat. Silakan baca ini transaksinya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jurnalnya. Jadi jurnalnya adalah akumulasi penyusutan mesin tik pada mesin tik 240.000. Ini tadi penyusutannya, itu pelepasan dengan cara dibuang. Ini pelepasan aset dengan cara dijual. Kalau tadi dibuang, ini dijual. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini jurnalnya ya. Ya, ini kedua kondisi ini kenapa saya tidak jelaskan, karena sangat jarang sekali terjadi di kita. Yang terjadi di kita itu kebanyakan berkaitan dengan pelepasan aset dengan cara pergantian atau diganti. Kalau dijual itu sangat jarang kita dapat. Nah, kesimpulannya di sini bahwa kita berbicara aset tetap ini, tadi sudah kita singgung masalah penyusutan. Ada banyak metode. Metode penyusutan itu tergantung dari aset tetapnya. Pak, kalau saya tidak melakukan penyusutan bagaimana? Ya bisa juga. Tapi alangkah bagusnya kita melakukan penyusutan, karena setiap periode akuntansi aset yang kita miliki itu harus kita laporkan dengan nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya bagaimana caranya kita bisa tahu? Nilai sebenarnya kita akan ketahui kalau kita melakukan penyusutan. Kalau kita melakukan penyusutan, maka nilai sebenarnya itu akan kita dapat atau akan kita peroleh. Makanya penting sekali yang namanya penyusutan. Dan penyusutannya harus juga dilihat. Terus kalau di perusahaan lagi-lagi harus ada orang-orang yang memang paham hal-hal yang teknis, supaya nilai dari penyusutan itu tidak bias. Umpamanya kita estimasi gedung, kita susutkan, estimasinya itu kita bilang masih ada 50, masih ada 2 tahun lagi, ternyata 1 tahun tiangnya sudah roboh. Nah,
itu harus kita perhatikan itu hal-hal yang begitu, apalagi kita sebagai tenaga ahli yang ada di dalam perusahaan. Tapi intinya di sini adalah ketika kita berbicara akuntansi aset tetap ini, kebijakan yang ada di dalam perusahaan, baik yang berbicara tentang pembelian, pergantian, penyusutan, dan lain sebagainya, itu kembali ke kebijakan perusahaan. Jangan karena kita bercerita seperti ini terus pulang langsung sampaikan ke bosnya. Oh tidak, itu kembali ke kebijakan perusahaan. Saya kira untuk materi akuntansi aset tetap ini itu saja yang menjadi poin pentingnya dari materi kita. Hal-hal yang tidak dipahami, hal-hal yang tidak dimengerti, silakan komunikasikan melalui forum diskusi yang ada di kolom komentar. Itu saja untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses semua.